Yang pertama adalah, ini kayaknya kok masih belum, saya ngelihatnya dia ini masih sendiri. Hoshibo mata itsuka boku raga deunara. Kalau dibilang Lunanya ini, dia tuh santai. Kalau diingetin umur malah dia akan bilang, ah bodo amat, pokoknya jalan sampai nemu. Dia ini kayaknya akan kembali lagi, ini siklusnya muternya di situ. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mbak Bulan. Nah, ini menggegerkan para netizen di seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia ya, karena penggemarnya ini ada banyak juga di luar negeri. Karena dia ini memamerkan cincin. Kayak Bang Hotman. Memamerkan cincin karena semua orang ini kayaknya benar-benar nungguin nih kapan Mbak Bulan ini akan menikah. Nah, siapakah laki-laki yang beruntung itu, yang mendapatkan Mbak Bulan untuk selama-lamanya, for the rest of her life? Jadi kita akan langsung lihat menggunakan kartu, apa yang sebenarnya akan kita lihat. Tapi kalau boleh saya bilang, ini sebenarnya adalah jenis ramalan saya yang pengennya saya keliru di sini. Tapi yuk kita akan lihat. Yang pertama adalah, ini kayaknya kok masih belum, saya ngelihatnya dia ini masih sendiri. Di kedepannya ini sampai akhir tahun ini masih sendiri, belum ada pendamping. Sehingga saya merasa kok, ini menurut kartu loh ya, dia ini kayak, ya kalau orang-orang yang menyayangi dia ini banyak, tapi untuk menjalani cinta bersama, ini kayaknya dia ini masih berdiri sendiri. Dan masih melihat-lihat. Sehingga kalau seperti ini, saya kok curiga ini adalah marketing S4, S5 sepertinya. Sepertinya ini mungkin saja ini adalah gimmick untuk, ya, dia ini kan seorang businesswoman dengan dulu pernah punya perusahaan wardrobe pakaian namanya Hardware, dan terus kemudian Luna ini bisnisnya banyak. Dia adalah termasuk salah satu wanita yang nggak cuma cantik dan juga berbakat, tapi juga smart dan memiliki banyak sekali kesibukan sebagai seorang businesswoman. Sehingga kalau ini terjadi sih, bisa saja ini sebenarnya dia ini mau peresmian kerjasama, mungkin bikin perusahaan jewelry atau apa. Nah, bisa jadi, tapi kita kan belum tahu. Harapannya ini yang saya bilang saya keliru, sebenarnya ini akhirnya dia menemukan tambatan hatinya, karena saya juga sangat-sangat berharap dia ini segera menikah. Dan kalau dilihat lagi, ini dia ini masih sendiri, ini paling tidak kalau saya bilang ya, ini masih tahun depan pun, ini di tengah tahun ini masih sendiri. Nah, makanya kalau ternyata saya keliru, berarti dia mungkin memiliki paranormal yang bisa membentengi dirinya. Atau mungkin ya selama ini terjadi secara spontanitas dan baru terjadi. Sehingga ini tandanya belum nyampe. Kalau orang masak itu aromanya belum nyampe ke sini. Nah, tapi kembali lagi, harapannya saya yang keliru, harapannya ini memang dia mau menikah. Kalau ditanya siapa yang naksir, ini banyak banget. Sampai sekarang pun sebenarnya banyak. Baik dari pengusaha, selebriti, itu banyak. Bahkan banyak yang sebenarnya sudah menyatakan, tetapi ya, Luna is Luna, dan saya pikir dia termasuk satu orang yang juga perfeksionis. Mungkin nggak nyadar kalau dirinya perfeksionis, dan akhirnya dia belum menemukan seseorang yang cocok dengan kriterianya. Nah, kriterianya ini sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya yang seperti itu tuh memang langka. Kalau dibilang Lunanya ini, dia tuh santai. Kalau diingetin umur malah dia akan bilang, ah bodo amat, pokoknya jalan sampai nemu. Nah, tapi sepertinya sang ibunda ini diam-diam di rumah itu mendoakan selalu. Dan doa ibu ini biasanya kan yang paling sakti. Siapa tahu mungkin dianya itu nggak peduli, tapi ibunya mendoakan, didatangi, dilamar, saat itu jatuh hati, dan happily ever after for the rest of her life tadi itu. Jadi kalau saya kira di sini, ya ini sesuatu yang harusnya bisa terjadi, tapi aduh, mungkin kayaknya bukan ya kali ini. Dan ini adalah satu hal yang saya pikir mendasari perkiraan, prediksi saya, nubuat saya, bahwa Luna ini biasanya itu nggak akan terus membuat komitmen, kecuali dia ini sudah berteman dulu, terus kemudian kelihatan pergi bareng sampai nyaman, baru mereka ini atau Luna ini akan mau berkomitmen. Nah, ini kita kan nggak dengar. Dan seharusnya dalam kondisi seperti ini, bintang seterang Luna itu tuh seharusnya akan nyampe di telinga dan di timeline kita gitu loh. Ini nggak ada apa-apa, masa terus ujuk-ujuk pamer pernikahan. Kalau saya kira ini masih jauh, dan harapan saya sih ya tadi selain keliru adalah
mungkin jauhnya juga nggak terlalu jauh lah ya, karena saya harapannya dia tadi balik lagi, semoga bisa menikah. Nah, kira-kira kalau nikah, ini nikahnya akan sama siapa? Akankah dia akan menikah dengan orang baru, atau kalau saya bilang sih stok lama, mungkin akan dengan mantannya. Apakah dengan Bang Boril? Kita belum tahu. Tapi kita tahu dan saya lihat dari sini bahwa ini bukan seseorang yang baru yang akan dikenal. Ini adalah seseorang dari masa lalu yang terus kemudian akan kembali. Seseorang yang akan bisa menceriakan kembali hatinya, dan kita tahu bahwa Luna ini gak gampang untuk menerima orang di kehidupan kedepannya. Kalaupun ternyata ada, ini mungkin cowok-cowok yang terus kemudian ya memiliki kepekaan kepada wanita, yang terus kemudian akhirnya akrab sama dia. Tapi kalau selain itu agak susah rasanya. Dan kalau boleh dibilang, dia ini kayaknya akan kembali lagi, ini siklusnya muternya di situ. Dia ini kayaknya bukan suka sama yang bule-bule, sukanya sama yang wajahnya ini agak-agak Asia Timur. Mungkin ya mirip sama Mas Reno Barak atau Bang Aril, itu kan wajahnya kan kalau seperti itu kan mirip ini, apalagi kalau nyanyi lagu Possible Mata Itsuka Boku raga deunara. Udah mirip belum? Nah, tapi kalau saya bilang, ya ini jangan-jangan lagu ini dibuat Jepang-Jepangan untuk menarik perhatian Mbak Bulan yang memang demen banget sama Jepang. Tapi kalau boyband kayaknya sukanya Korea. Tapi balik lagi di sini, yang kali ini pastinya Mbak Bulan nggak akan pengen main-main, pengennya bener-bener serius, pengennya bener-bener ini yang terakhir, dan pengennya nggak ada lagi kegagalan, nggak ada lagi direbut sama teman sendiri, nggak ada lagi hal-hal yang terus kemudian akan membuat dia ini patah hati dan harus bersedih lagi. Sehingga kalau untuk itu, saran saya untuk Mbak Bulan di sini adalah move on. Lupakan semua yang ada di masa lalu, walaupun orangnya ini dari masa lalu. Tapi terimalah ini sebagai sesuatu yang akan membawa kamu ke masa depan dan akan membuatmu bahagia. Dan kalau ternyata dia akan berbahagia, saya pikir nggak cuma fans-fansnya. Banyak sekali orang-orang di Indonesia ini akan juga berbahagia melihat ya perjalanan cintanya ini yang kurang beruntung akan ditutup dengan sesuatu yang luar biasa. Dan untuk kalian semua yang merasa juga kurang beruntung, ingin dibukakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Kita akan coba lihat siapa yang akan menjadi jodoh kalian nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah selalu menyaksikan konten saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam.